Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dan bapak sekalian beserta Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Darmawan SPD MM, pertama-tama untuk mengawali kegiatan atau acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya puji serta syukur kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya serta kehendaknya kita dapat berkumpul di ruangan yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman kita, Nabi yang kita junjungkan, Nabi yang selalu kita selawatkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas jasa beliau kita dapat berkumpul dan bercengkram melalui dengan agama yang penuh rahmat, yaitu agama Islam yang Allah ridhoi. Ibu dan bapak sekalian, pada hari ini kita berkumpul di ruangan yang penuh barokah ini, yaitu untuk melaksanakan workshop dengan tema penyusunan KSP, kurikulum satuan pendidikan dan diseminasi budaya positif, yang insya Allah pada hari ini juga akan disampaikan oleh beberapa narasumber, yaitu yang pertama dari Bapak Darmawan SPD MM selaku Kepala Sekolah di SD 206 Putra Koindah, dan ada juga narasumber yang kedua, yaitu Ibu Resi Lestari SPD selaku PKS kurikulum di SDN 206 Putra Koindah. Baik, langsung saja Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, kita langsung kepada narasumber yang pertama, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Darmawan SPD MM. Waktu dan tempat kami persilakan. Berdiri Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wasyukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Atas izin Allah pada hari ini kita bisa berkumpul duduk bareng bersama dalam rangka workshop peningkatan kompetensi guru, yang mana ini semua adalah bermuara dengan tujuan untuk peserta didik kita lebih berprestasi, lebih mumpuni dalam hal kegiatan belajar mengajar. Yang saya hormati dan saya banggakan PTK Pendidik dan Tenaga Kependidikan SDN 206 Putra Koindah, yang selama ini terus berjuang, kerjasama, atensi, kemudian loyalitasnya. Saya atas nama pimpinan sekolah mengaturkan banyak terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, seperti judul pada workshop ini, yang pertama adalah terkait dengan penyusunan kurikulum satuan pendidikan SDN 206 Putra Koindah ini untuk tahun pelajaran 2024-2025, 1 tahun ke depan. Kenapa ada workshop ini? Karena di aplikasi KMM sudah diminta ya mengupload untuk mendownload hasil rembugan atau hasil kerjasama penyusunan KSP untuk 206 Putra Koindah ini. Kemudian yang kedua adalah KSP untuk mulai tahun ini tidak perlu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
hanya cukup sampai komite kepala sekolah, kemudian divalidasi oleh pengawas bina kecamatan. Jadi tidak usah diantrikan ke dinas. Mudah-mudahan hari ini sudah final ya, sudah akhir pengerjaannya. Kemudian sebagai informasi saja Ibu dan Bapak, yang kedua adalah terkait dengan diseminasi budaya positif yang nanti materinya akan disampaikan oleh teman kita Ibu Resi Lestari SPD. Saja sebagai pengantar penyampaian dari saya selaku pimpinan sekolah, selamat berworkshop ya, selamat berworkshop dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan workshop ini dengan judul penyusunan KSP, kurikulum satuan pendidikan dan diseminasi budaya positif pada hari Jumat 23 Agustus 2024 dengan resmi dibuka. Baik, terima kasih kepada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Darmawan SPDMM selaku Bapak Kepala Sekolah di SDN 2041 ini, yang sudah memaparkan ada beberapa poin yang beliau paparkan barusan. Pada intinya yaitu peningkatan untuk guru yang ada di lingkungan SD 206 Putra Toita ini sangatlah penting. Maka dari itu untuk kegiatan ini insya Allah kedepannya akan selalu dilaksanakan. Baik dari ibu sekalian, untuk narasumber yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ibu Resi Lestari SPD selaku PKS Kurikulum. Waktu dan tempat kami persilakan. Teman-teman pelajar selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Darmawan SPD MM selaku pimpinan pembelajar SDN 204 Putra Indah, dan yang saya hormati serta saya banggakan, saya cintai Bapak Ibu Guru SDN 206 Putra Indah Kota Bandung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan diseminasi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat, rahmat dan kehendaknya kita semua dapat berkumpul pada acara diseminasi ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang kelak akan diberikan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu Bapak Guru, sebelumnya saya izin berdiri dan izin berbicara di sini bukan karena saya nggak jago nih Bapak Ibu, bukan karena sok pinteran, tapi kita di sini akan sharing. Dan saya yakin sebetulnya Bapak Ibu pasti sering atau sudah melaksanakan budaya positif ini, namun mungkin namanya belum tahu, mungkin seperti itu. Nah, Bapak Ibu, izinkan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai budaya positif sebagai salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak angkatan 11, seperti itu. Sebelum dimulai Bapak Ibu, saya di sini punya pertanyaan pemantik yang akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, di sini ada pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu, pernyataan tersebut betul atau salah? Betul. Ya, pemberian hukuman dapat membuat disiplin siswa. Betul atau salah Bapak Ibu? Betul. Ya Bapak Ibu? Betul.
Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Betul atau tidak? Secara prakteknya betul. Betul. Oke. Secara teorinya salah. Secara praktek betul kata Mbak ya, tapi secara teorinya salah katanya. Yang ketiga, guru harus mampu memberi solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Betul atau tidak? Betul. Ya, oke. Yang selanjutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Betul katanya ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab di kegiatan kita hari ini. Apakah mendisiplinkan siswa dengan hukuman, hadiah, dan peran guru dalam budaya positif itu apa akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik Bapak Ibu, apa sih budaya positif itu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi di sini adalah penerapan atau perwujudan dari keyakinan universal. Keyakinan universal di sini adalah keyakinan yang sudah diakui dimanapun, di belahan dunia manapun. Pasti keyakinan yang ingin diterapkan di sekolah, kira-kira keyakinan yang positif atau negatif Bapak Ibu? Yang positif pastinya ya Ibu. Kalau contoh keyakinan universal, keyakinan atau nilai-nilai yang sudah diakui dimanapun kita berada, kira-kira contohnya apa saja Bapak Ibu? Nilai-nilai apa saja? Yang kira-kira ibu mau ada di Indonesia, ibu di negara lain atau ibu dimanapun, keyakinan itu atau nilai-nilai tersebut akan sama, bersifat universal. Apa? Kira-kira nilai apa? Kesopanan, betul. Kesopanan pasti tanggung jawab, kedisiplinan. Apalagi Bapak Ibu? Jujur. Ya, sopan santun. Nah, itu merupakan nilai-nilai yang bersifat universal, seperti jujur, tanggung jawab, yaitu disiplin. Ketika kita dimanapun, nilai-nilai tersebut akan diakui keberadaannya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, terdapat 5 konsep inti yang harus kita pelajari. Yang pertama, mengenai disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, saya mau main game sebelum mulai Bapak Ibu. Di sini silakan Bapak Ibu berdua-berdua, pilih pasangan berdua-berdua. Ya. Silakan pilih pasangan berdua-berdua. Sudah ada Bapak Ibu pasangannya? Ada. Oke. Nah, di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Coba judul kegiatannya cobalah buka. Jadi nanti yang A tugasnya mengepalkan salah satu tangan. Jadi nanti yang satu orang tugasnya mengepalkan salah satu tangan. Silakan, mana yang bertugas mengepalkan salah satu tangan? Oke. Satu aja Bu, kalau itu kita ujung-ujung. Satu aja Bu. Oke, yang seorang tugasnya mengepalkan salah satu tangan. Yang satu lagi, temannya satu lagi coba dibujuk. Boleh dengan cara dibujuk, atau mau dicaci, atau mau dimarahi. Pokoknya kalian, Bapak Ibu semua, coba paksa ataupun boleh diiming-imingi, diberikan pujian agar tangan tersebut terbuka. Agar tangan boleh dikulik atau bagaimanapun caranya agar tangan temannya tersebut terbuka. Nah, yang Bapak Ibu tangannya menggenggam, pastikan genggamannya kuat, karena bayangkan di situ ada nilai-nilai atau ada rahasia yang penting yang harus Bapak Ibu jaga. Seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Ya, silakan. Kita mulai
kita kasih waktu. Saya kasih waktu 1 menit ya Bapak ya untuk Bapak Ibu diberikan kesempatan. Silakan. Bapak, boleh dibujuk, boleh dimarahi atau diancam atau diberikan pujian. Silakan. Silakan. Ada yang merasa terbuka tangannya? Ada yang merasa terbuka? Ngomong katanya. Oke, berhasil terbuka Bapak Ibu. Ada yang berhasil terbuka, ada yang tidak terbuka. Nah, kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, yang mengontrol diri atau yang mempersilahkan tangan Bapak Ibu untuk terbuka itu dari mana? Apakah keinginan Bapak Ibu atau dari bujukan atau paksaan dari teman? Dari hati katanya ya. Dari hati sukarela gitu ya membuka. Sebagian karena desakan. sebagian dari hati, sebagian desakan katanya. Rayuan desakan. Rayuan tadi. Oh ya. Nah, Bapak Ibu, ketika tadi Bapak Ibu ada yang tangannya terbuka atau memilih tetap menutup tangannya, sebetulnya itu adalah kontrol dari diri kita. Jadi ada di diri kita. Kita akan membukanya atau menutupnya, itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Mau orang lain membujuk, mau orang lain merayu, mau orang lain memberi pujian atau cacian, tangan kita yang terbuka itu tetap kontrolnya ada di diri kita sendiri, seperti itu. Nah, sama seperti ada paradigma teori kontrol. Di sini ada paradigma teori kontrol. Nah, ini adalah pergeseran paradigma teori kontrol. Yang pertama, menurut William Glasser, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini kita sebagai guru, saya sebagai guru terkadang merasa kita bisa mengontrol murid kita. Padahal menurut Bapak Ibu siapa yang bisa mengontrol dirinya? Apakah kita sebagai guru atau dirinya sendiri? Iya, muridnya sendiri. Sebetulnya kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang yang dewasa sebetulnya tidak bisa mengontrol orang lain, begitupun dengan murid kita. Tetap saja yang bisa mengontrol dirinya adalah murid tersebut adalah dirinya sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau akan efektif dan bermanfaat. Nah, tadi mungkin ada ibu-ibu yang memberikan reward atau berupa seperti tadi Bu Yeni ke Bu Ririn katanya ayo dan bunga nanti kasih jus. Nah, seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu tidak semua penguatan positif seperti itu atau reward seperti itu akan bermanfaat atau efektif. Mungkin dalam jangka waktu yang pendek efektif pemberian reward tersebut, tapi kalau diberikan dalam jangka waktu yang panjang pemberian reward tersebut kurang efektif atau tidak akan efektif seperti itu. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, ketika anak murid kita dikritik sama kita, apakah dia akan senang atau sedih? Pasti akan sedih, akan marah, akan merasa tidak percaya diri seperti itu. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai guru, sebagai orang tua sering memaksakan kehendak kepada anak kita karena kita merasa berkuasa atas diri mereka. Padahal diri mereka merupakan individu-individu yang harusnya mengontrol diri sendiri. Kita tidak punya hak untuk mengontrol orang lain seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini
bagaimana seseorang bisa merubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon itu berarti kalau stimulus ada penguatan dari luar ya Bapak Ibu ya, bukan dari dalam diri sendiri kalau stimulus respon. Nah, yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Padahal menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Pasti berbeda ya Ibu ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita, seperti itu. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau kata stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Begitupun dengan perilaku yang tidak baik, pasti ada tujuannya. Kenapa melakukan hal tersebut, seperti itu. Yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika bujukan gagal, berarti jalan yang terakhir adalah pemaksaan. Padahal menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi di teori kontrol tidak ada yang kalah. Dua-duanya sama-sama memiliki alasan tersendiri. Jadi dua-duanya sama-sama model berpikir menang-menang, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu, setelah tadi menyimak, yang selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi dia melakukan sesuatu atau disiplin itu bukan karena ancaman, sogokan atau hukuman, tapi memang menjadi nilai-nilai atau motivasi intrinsik yang ada di dalam diri dia. Ketika motivasi itu berasal dari dirinya, maka nilai-nilai disiplin tersebut pasti akan muncul dan bertahan lama. Beda dengan ketika kita memberikan hukuman, atau ancaman. Anak akan disiplin, tapi hanya saat hari itu saja. Ketika diberi ancaman atau hukuman, besok-besoknya kita tidak tahu apakah dia akan melakukan hal tersebut atau tidak, karena motivasinya karena takut diancam, takut dihukum, bukan karena motivasi yang ada dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, tadi di awal kita membahas tentang nilai-nilai kebijakan universal atau nilai-nilai yang diakui dimanapun, seperti itu. Nah, sebetulnya nilai-nilai kebijakan universal yang bisa kita lakukan di sekolah, ya ini Bapak Ibu, sering kita nyanyikan, sering kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ini sudah terdapat nilai-nilai yang sangat sesuai dengan murid-murid kita, dengan karakter bangsa kita. Di mana ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Apa saja? Mandiri, kreatif, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Lalu ada berkebinekaan gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Ibu, ketika kita menerapkan disiplin positif di sekolah, maka nilai-nilai inilah, nilai-nilai universal inilah yang harus kita terapkan, yang harus kita gapai dalam penanaman budaya positif di sekolah. Yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, kita melakukan banyak aktivitas tersebut. Nah, didasari oleh motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan, seperti itu. Nah, kira-kira ketika Bapak Ibu guru diberikan tugas oleh kepala sekolah, motivasi mana yang muncul dalam diri Bapak Ibu? Apakah karena ketidaknyamanan terhadap pimpinan kepala sekolah, atau takut dihukum sama Bapak Kepala Sekolah, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan? Wah, Ibu Eta mah rajin, wah Ibu Eta mah bager misalnya. Atau yang ketiga, memang mengerjakan hal tersebut karena ingin menghargai nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Kira-kira mana Bapak Ibu? 3. Yang ketiga ya, alhamdulillah. Berarti di sini Bapak Ibu semuanya sudah memiliki motivasi intrinsik ya. Tidak ada lagi mengerjakan tugas. Tidak ada lagi mengerjakan tugas karena ketidaknyamanan atau hukuman dari kepala sekolah ya, atau ingin mendapatkan pujian dari Bapak Kepala Sekolah. Tapi semuanya sudah melaksanakan tugas karena menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya masing-masing. Luar biasa. Baik, yang selanjutnya, ini sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu, cuman kita baca aja sekilas. Terbaca nggak Bapak Ibu? Kurang ya? Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini saya karena banyak Bapak Ibu harusnya dibaca aja sekilas ya. Nanti kita lihat. Di sini misalnya hukuman itu termasuk ke identitas gagal. Di sini hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi merupakan sesuatu harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Nah, Bapak Ibu kita baca sekilas. Silakan dibaca dulu sekilas Bapak Ibu. Ya. Kita lihat di sini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sudah dibaca Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu semua, dari ketiga yang ada di depan ini, mana yang terbaik? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Yang terbaik yang mana menurut Bapak Ibu dalam menerapkan disiplin kepada murid? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi katanya. Ada yang menjawab hukuman Bapak Ibu? Tidak? Oke. Ada yang menjawab konsekuensi? Tidak. Ada yang menjawab. Jadi semuanya sepakat menjawab restitusi adalah yang terbaik. Oke. Nah, betul ya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah tahu mana yang baik yang bisa diterapkan pada siswa. Nah, jadi berdasarkan bagian di atas yang tadi telah kita analisis, ini adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman Bapak Ibu, hukuman ini tidak terencana, bersifatnya satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah, di sini hukuman berarti sifatnya tidak terencana. Contohnya Bapak Ibu, kita melihat siswa misalnya datang dengan sepatu warna-warni saat hari Senin. Mungkin kita akan otomatis langsung spontan niru, buka sepatu kamu, lalu lari keliling lapangan. Nah, seperti itu.
Hal tersebut merupakan hukuman. Jadi kita memberikan hukuman secara spontan atau tidak terencana. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah, seperti itu hukuman. Kalau konsekuensi, kita lihat konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Jadi kalau konsekuensi ini contohnya gini misalnya, anak-anak yang tidak piket hari ini, ibu denda 5.000 misalnya. Sepakat semuanya? Sepakat. Nah, memang hal tersebut disepakati oleh guru dan murid. Tapi siapa yang memberikan usulannya, usulan hukumannya? Guru memberikan usulan konsekuensinya. Yang tadi yang 5.000 adalah guru. Nah, seperti itu. Bersifat terencana, tapi bentuk konsekuensinya dibuat oleh guru, seperti itu. Nah, sedangkan restitusi, tadi Bapak Ibu sudah menjawab dengan tepat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, seperti itu. Jadi memang di antara ketiga tadi yang telah kita analisis, yang terbaik adalah restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya pertanyaan. Kita akan menjawabnya bersama-sama. Yang pertama, jawaban barangnya ibu-ibu ya. Yang pertama, ini mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa terlambat ke sekolah. Itu merupakan konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi ketika siswa terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul. Konsekuensi, termasuk konsekuensi. Ya, pertanyaan yang kedua kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, betul. Hebat. Hukuman jawabannya ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi? Apa Jojo? Ya, betul. Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul. Hukuman. Yang selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Apa Bapak Ibu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu? Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Betul. Yang selanjutnya, membersihkan WC, membersihkan kamar mandi karena mematahkan atau merusak pensil punya temannya. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, betul. Ya, termasuk hukuman. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, betul. Kalau yang terakhir termasuk ke konsekuensi. Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah sangat mahir membedakan konsekuensi dan hukuman. Oke, yang selanjutnya, murid dihukum dengan pemberian penghargaan. Nah, Bapak Ibu, ternyata pemberian penghargaan atau reward itu tidak selamanya berjalan baik atau baik diterapkan dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Nah, ini murid dihukum oleh penghargaan. Yang pertama,
pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi sudah saya jelaskan kalau dengan pemberian reward mungkin akan efektif ya Bapak Ibu ya. Murid bisa jadi semangat, bisa jadi disiplin dengan pemberian reward. Tapi hal tersebut hanya bisa kita laksanakan mungkin efektif dalam jangka waktu yang pendek. Tapi ketika itu dilakukan misalnya 1 tahun ajaran terus-terusan kasih reward, apakah efektif Bapak Ibu? Tidak, karena dia melakukan sesuatu bukan atas motivasi intrinsik, tapi karena reward atau hadiah tersebut. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ada sirik-siriknya Bapak Ibu ya. Di kelas ada yang iya seperti itu. Dan yang tidak dapat penghargaan, mereka mungkin merasa sirik-sirik gitu. Kadang kalau anak SD ada yang nangis dan lain-lain seperti itu. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Lalu penghargaan mengurangi kualitas. Nah Bapak Ibu, kalau kita kasih reward ke anak yang posisinya ke-1, menurut Bapak Ibu posisi kedua sama-sama pintar atau enggak? Sama-sama baik atau tidak? Sama-sama baik ya Bapak Ibu. Nah, disitulah kadang menurunkan kualitas anak. Jadi anak itu jadi down, jadi anak tidak percaya diri. Karena sebetulnya yang posisi kedua pun sama-sama baiknya ya, tapi karena yang diberi hadiahnya cuma posisi 1, jadi dia merasa tidak percaya diri, tidak menghargai dirinya sendiri. Nah seperti itu. Penghargaan mengurangi kualitas. Nah kualitas di sini ketika kita terlalu sering memberikan penghargaan, jadi anak akan mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh ketika kita memberikan hadiah. Tapi ketika gurunya tidak memberikan hadiah, maka pekerjaan atau tugas tersebut tidak akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh atau dengan serius gitu. Nah, jadi mengurangi kualitas dalam pekerjaannya seperti itu. Penghargaan melatihkan kreativitas, penghargaan menghukum. Nah, dan yang terbaik itu adalah motivasi dari dalam diri. Itulah yang terbaik. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua sudah kemarin tahun ajaran baru sudah membuat keyakinan kelas. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya, saya yakin. Nah, kenapa sekarang namanya keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Keyakinan tidak tahu betul atau enggak. Kalau keyakinan kelas berarti itu sudah disepakati oleh siswanya sendiri. Sementara kalau peraturan kelas itu biasanya yang membuat adalah gurunya. Itu mungkin perbedaannya itu saja. Dia tidak tahu benar apa adanya. Iya, terima kasih Bu Yani. Jawaban yang sangat tepat. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati oleh guru bersama-sama dengan siswa. Sedangkan kalau peraturan kelas yang membuat, menulis dan menyepakati adalah guru. Nah, maka dari itu kita rubah sekarang di kelas itu tidak ada lagi peraturan kelas, tapi yang ada adalah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kenapa Bapak Ibu nih pas pakai motor harus pakai helm? Kenapa? Karena peraturan, ya betul. Karena yang pertama adalah peraturannya memang harus seperti itu. Nah, selain itu ada nilai-nilai lain nggak? Ya, nilai keselamatan, nilai keamanan, betul. Yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan rutin mencuci tangan? Bapak Ibu mau makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan, atau di jalan menggunakan masker. Kenapa Bapak Ibu? Kira-kira? Karena dalam diri sendiri ada timbul bahwa kebersihan itu adalah Ya betul. Kita sudah memiliki di dalam diri sendiri menghargai nilai yaitu
menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, nah seperti itu. Nah Bapak Ibu, di sini tadi betul kata Bu Riani, tadi sudah kita bahas bahwa keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan berisi tentang tadi bersifat universal, berisi nilai-nilai kebijakan universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Berarti tadi Bu Yani gak pede jawabnya, ternyata jawabannya betul, memang seperti itu. Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit menceritakan bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, yang mungkin sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu dan saya pun yakin mungkin di sini cara-cara ini sudah diterapkan kembali oleh Bapak Ibu. Yang pertama, prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, silahkan Bapak Ibu bisa membagikan sticky note, ya. Bapak Ibu bisa membagikan sticky note kepada setiap siswa, kepada setiap anak. Setiap anak menuliskan satu keyakinan atau satu nilai yang mereka harapkan ada di dalam keyakinan kelas. Jadi jangan dipilih-pilih, tapi kalau bisa semuanya, semua anak menuliskan keyakinan mereka masing-masing. Lalu yang kedua, mencatat semuanya, mencatat semua masukan dari siswa kita catat. Misalnya bisa ditempelkan di papan tulis ya Bu ya, sticky note-nya ditempelkan di papan tulis. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Pasti anak-anak kan nulisnya tidak bahasa positif semua ya. Seperti misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ganti menjadi kalimat positif. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, nilainya menjaga kebersihan, jagalah kebersihan. Atau misalnya tidak boleh mengganggu teman. Kita ganti dengan kata-kata yang positif. Bisa menghargai satu sama lain. Nah, kita ganti karena di dalam keyakinan kelas itu tidak ada kalimat negatif, semuanya kalimat positif, seperti itu. Yang selanjutnya, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Pastikan banyak yang sama-sama Ibu ya. Misalnya ini tentang dia nulis tentang kebersihan, kita kelompokkan kebersihan. Yang ini tentang ketertiban belajar. Yang ini tentang menghargai teman. Kita kelompokkan jawaban-jawaban dari mereka. Lalu selanjutnya kita tinjau. Jadi keyakinan kelas ini jangan terlalu banyak ya Ibu ya. Kita bisa pilih 3 sampai 7 saja. Paling banyak 7. 5 juga sudah cukup sebetulnya ya. 5 sudah banyak seperti itu. Nah, yang terakhir, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi keyakinan kelas yang telah kita buat, silahkan tanda tangan sama semua murid-murid kita. Kalau memang belum bisa tanda tangan nih untuk kelas bawah, kelas 1, 2, 3 misalnya sulit tanda tangan, kita ganti dengan cap jempol. Betul, Ibu sudah mempraktekkan sepertinya Bu Ida ya. Kita ganti dengan cap jempol ya Bapak Ibu. Setelah itu, atau misalnya biar lebih kreatif, Bapak Ibu bisa mencetak jari-jari murid jarinya yang 5 ini dicetak lalu digunting, nanti ditempel di samping-samping kesepakatan atau keyakinan kelas sebagai tanda mereka menyepakati atau menyetujui keyakinan tersebut. Nanti ditulisin sampai ini tangan siapa, namanya ditulis, ditempelkan di samping-samping keyakinan tersebut sebagai tanda mereka menyepakati. Dan jangan lupa keyakinan kelas tersebut harus ditempel di dinding kelas supaya kalau ada mereka yang melanggar atau tidak melakukan sikap yang sesuai dengan keyakinan, kita ingatkan. Coba dilihat lagi keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jadi bisa diperlihatkan lagi supaya mereka mengingat kembali keyakinan yang telah disepakati, yang telah dibuat seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dalam
penanganan kasus siswa yang bermasalah. Pasti dalam penerapan disiplin positif ada siswa-siswa yang bermasalah ya, atau melanggar kesepakatan. Nah, Bapak Ibu di sini ada 5 posisi kontrol guru. Saya akan membagikan kertas kepada Bapak Ibu. Kertasnya tidak perlu dikumpulkan ke saya, cukup Bapak Ibu tulis di kertas ini. Menurut Bapak Ibu, mana posisi kontrol yang paling baik dalam mendisiplinkan murid kita? Seperti itu. Satu aja. Silakan Bapak Ibu bisa ditulis satu saja dari 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol kita sebagai guru, mana yang paling baik dalam mendisiplinkan murid? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Sudah ditulis Bapak Ibu? Tidak perlu dikurungkan, silakan cukup disimpan saja. Pak Jai sudah tulis? Oke. Bapak Ibu, di sini saya punya video. Kita nonton bersama-sama ya. Nah, di sini ada video. Berikut adalah contoh video posisi kontrol guru dalam menyelesaikan masalah. Ada posisi tadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Kita lihat dalam prakteknya. Terdengar suaranya Bapak Ibu? Terlihat mungkin ya. Nah, ini adalah peran atau posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum yang tadi. Sekarang adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pemainnya masih si Naren. Naren. Kamu kenapa terlambat
Aduh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Sekarang kontrol guru sebagai teman. Nak, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap ingat Bu. Ya sudah sana. Nanti larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin Udah, seru itu ini lambat. demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Bisa Ya terus. sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, itu adalah sebagai posisi kontrol guru sebagai teman. Sekarang sebagai pemantau atau monitor. Masih Naren? Belum ganti pemain. Nah, Selamat pagi Bu. nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, sekarang yang terakhir sebagai posisi manajer. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali
kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol guru. Tadi kita lihat yang pertama ada posisi kontrol penghukum. Tentu kita sepakat ya Bapak Ibu ya, bahwa posisi kontrol penghukum itu akan berdampak buruk terhadap peserta didik kita, terhadap murid kita. Nah, penghukum di sini adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang seperti ini, membentak-bentak siswa. Hukumannya bisa berupa fisik atau verbal. Dan dampaknya terhadap siswa kita, terhadap murid-murid kita gimana? Yang pertama, anak menjadi pendendam. Bisa jadi dia dendam ya terhadap guru yang telah menghukumnya. Dan yang kedua, tidak menyukai guru tersebut atau mapel tersebut, mapel tertentu misalnya karena dia pernah dihukum di mapel tersebut atau pernah dihukum oleh guru tersebut. Jadi dia tidak menyukai guru dan mapelnya misalnya. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Ketika pembuat rasa bersalah ini biasanya posisi kontrol gurunya menyampaikannya dengan lembut, namun menyalahkan siswa. Jadi disampaikannya tidak bentak-bentak seperti penghukum, dia menyampaikan dengan lembut dan tapi menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Ayo mas, kamu jangan seperti itu, nanti ibu dimarahin sama bapak kepala sekolah. Di situ kan lembut ya, tapi kita menekan siswa karena takut nanti siswanya ketakutan gurunya akan dihukum oleh kepala sekolah. Nah, hal tersebut berdampak pada siswa kita. Yang pertama, membuat siswa menjadi merasa bersalah. Yang kedua, membuat siswa menjadi rendah diri dan nantinya akan menarik dirinya sendiri seperti itu. Yang selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Nah, tadi kita lihat yang pertama guru bersikap ramah. Tentu ya kalau posisi kontrol sebagai teman pasti guru bersikap ramah. Yang kedua cenderung bersandau gurau untuk menghangatkan suasana. Namun ternyata ada dampaknya juga ketika posisi kontrol kita sebagai teman. Dampak yang pertama apa? Yang pertama murid bergantung pada seorang guru. Karena misalnya sudah akrab, sudah merasa nyaman dengan guru tersebut, jadi dia ketergantungan terhadap satu guru. Lalu membuat murid tidak mandiri. Seperti tadi pada akhir-akhir video, gurunya memberikan solusinya seperti apa? Ya sudah, kamu masuk saja, urusan absen biar ibu yang menangani. Nah, dari kata-kata tersebut sudah dilihat ya, berarti yang akan menyelesaikan masalahnya adalah gurunya. Karena posisi kontrolnya sebagai teman, jadi tidak membuat siswa secara mandiri seperti itu. Lalu yang selanjutnya sebagai pemantau. Nah, nada bicara dan ekspresinya datar, identitasnya berhasil. Maksud identitas berhasil ini, siswa yang dari identitasnya gagal, dia bisa menjadi identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi, namun masih tetap ada dampaknya. Dampak yang pertama adalah menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikannya dan tidak sepenuhnya mandiri. Jadi kalau dalam posisi pemantau ini siswa belum muncul motivasi intrinsiknya. Nah, manajer tadi terlihat ya di video Bapak Ibu, suaranya netral, lalu identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, lalu membantu siswa memecahkan masalah. Seperti tadi yang dilakukan oleh Naren, siapa yang memberikan solusi kan bukan gurunya, tapi siapa yang memunculkan solusi? Naren sendiri. Naren bilang akan menyetel alarm. Kalau alarmnya gak nyala, gimana? Ada kakaknya. Kalau kakaknya gak ada ibunya. Jadi yang memberikan solusi itu bukan guru, tapi dari muridnya sendiri seperti itu. Nah, dampaknya apa? Dampak posisi kontrol kita sebagai manajer yang pertama, murid menjadi mandiri dan murid dapat memecahkan masalahnya sendiri. Karena tugas kita di posisi manajer ini hanya menuntun sehingga murid dapat mengemukakan gagasannya dalam memecahkan masalah secara mandiri.
Nah, Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kita hidup di dunia ini yang berusaha kita penuhi. Sebagai manusia ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Nah, yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya gimana Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup: makanan, makan, pakaian, tempat tinggal. Ya, itu termasuk ya, sandang pangan papan. Itu termasuk kepada kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Nah, ini juga biasanya kita terima dari siapa? Kebutuhan kasih sayang dari orang tua, dari pasangan, dari teman, ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan di sini tetap ya, manusia itu ada kebutuhan penguasaan. Misalnya, nih saya udah bisa ini saya udah punya ini saya udah ada di tahap ini. Nah, seperti itu, ada kebutuhan penguasaan. Lalu ada kebutuhan kebebasan. Bebas berpendapat, bebas apa lagi? Bebas sebebas-bebasnya. Bebas berekspresi, ya betul. Bebas mengerjakan sesuatu, bebas membuat inovasi, ya, kebebasan. Dan yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Contohnya apa, Bu? Kesenangan, Pak? Bapak-bapak yang membuat senang biasanya apa kebutuhan kesenangannya? Uang, katanya banyak uang. Iya betul. Apalagi? Makan-makan, apalagi jalan-jalan. Ya, staycation atau holiday, ya. Itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah kebutuhan dasar manusia ini ada tidak, muncul tidak di diri murid kita, atau hanya kita saja orang dewasa yang harus memiliki atau memenuhi kebutuhan ini? Iya betul, ada dong. Ada dong, pasti ada ya. Ya, karena mereka juga sama-sama manusia ya. Walaupun murid masih anak kecil, sama-sama manusia yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, misalnya kita saya ada kasus misalnya. Kasusnya adalah ada siswa nih, sebut saja namanya Lani. Lani ini di kelas selalu membuat gaduh dan selalu berlarian keluar. Sampai gurunya mengejar-ngejar, gurunya mengejar-ngejar Lani, kukurilingan ya. Nah gitu. Setelah itu gurunya kan pasti mengecapnya Lani ini bandel, tedeng cicing gitu ya, gak bisa diam seperti itu. Padahal ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Lani, mungkin yang kita tidak tahu. Nah seperti ini contohnya Bapak Ibu. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira itu kebutuhan apa yang dipenuhi oleh Lani? Kesenangan. Ya betul, kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang sama aku. Itu kebutuhan apa? Kasih sayang. Ya betul, kebutuhan kasih sayang. Yang selanjutnya, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru ngejar aku. Kebutuhan apa kira-kira? Ya betul, kebutuhan penguasaan. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan apa kira-kira? Apa lagi? Kebutuhan yang mana? Kebutuhan kebebasan, ya betul. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika murid melakukan kesalahan atau murid melakukan suatu tindakan yang menurut kita tidak berkenan di kita harus mencari tahu dulu. Barangkali ada kebutuhan dasar yang dalam diri murid belum terpenuhi. Nah, yang selanjutnya tentang dunia bersuara.
dunia berkualitas di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan, Bapak Ibu ada yang berkenan menjawab. Bagaimana dunia berkualitas yang ada di benak Bapak Ibu? Dunia berkualitas menurut Bapak Ibu, versi Bapak Ibu seperti apa? Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ada yang mau jawab? Ya, siapa? Orang tua, keluarga. Ya. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu semua? Nilai-nilai kebajikan apa? Tolong menolong, betul. Menghargai orang lain. Apalagi saling menyayangi, kebersamaan. Oke, itu nilai-nilai yang penting dalam hidup Bapak Ibu semua. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda inginkan pada diri Anda? Ada yang mau jawab? Influencer. Pak J mau jawab? Kira-kira kalau Pak J menjadi orang yang ideal, karakter apa saja yang mau muncul, yang ingin dimunculkan dalam diri Pak J? Namanya. Apa Pak Jai? Bangga. Ini teh ininya, objeknya atau karakternya? Karakter nilainya. Oh, Bertanggung jawab. dengan orang yang humoris gitu ya. Jadi dalam diri Pak J katanya nilainya cuma cukup satu. Pak J merasa ideal ketika dia memiliki sifat humoris, memiliki nilai humoris seperti itu. Yang selanjutnya, apa pencapaian Anda yang sangat membanggakan yang pernah diraih dalam hidup Bapak Ibu? Ada yang mau bercerita Bapak Ibu? Bu Amel mau? Bu Indah? Yang pernah, yang paling membanggakan misalnya Pak Ian? Juara apa Pak Ian misalnya? Juara nganjuk. Ya, misalnya banyak ya Bapak Ibu pasti bisa menjawab dalam diri masing-masing. Apa pencapaiannya? Misalnya bisa beli mobil baru, bisa beli rumah baru, atau bisa menjadi PNS misalnya, atau sertifikasi. Saya udah sertifikasi ini misalnya. Itu merupakan pencapaian Bapak Ibu. Pasti beda-beda setiap orang. Yang selanjutnya, pekerjaan ideal bagi Bapak Ibu guru. Kira-kira pekerjaan ideal menurut Bapak Ibu guru apa? Pengusaha kata Pak J. Saya P3K. P3K, P3K kata Pak Ian. P3K. Ya. Pengusaha, guru mah sampingan. Ya, kata Pak J. Pasti beda-beda ya, karena ini adalah dunia berkualitas kita masing-masing. Pasti jawabannya berbeda-beda. Nah, yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Bapak Ibu semua? Yang paling bermakna? Ketika kesal beres-beres. Ya. Ketika banyak masalah, larinya beres-beres semua gitu ya. Sangat bermakna. Jadi orang yang bermanfaat kata Pak J katanya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi. Tadi restitusi itu apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Proses? Lupa apa ya? Nah ini Bapak Ibu, mengingatkan kembali. Di sini tadi kita sudah belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sehingga mereka dapat kembali ke dalam kelompoknya mereka dengan karakter
lebih baik. Nah, sekarang kita belajar tentang segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi terdapat 3 tahapan Bapak Ibu. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah ini, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya ditandai dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Ibu juga sama, sering berbuat salah, seperti itu. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita ke yang kedua, validasi kebutuhan, validasi tindakan. Biasanya di validasi tindakan ini kita menanyakan apa alasan kamu melakukan tindakan tersebut, atau kamu tentu punya alasan. Yang tadi alasan yang selanjutnya, adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, biasanya di sini di validasi kebutuhan adalah kita menanyakan alasan mereka melakukan tindakan pelanggaran tersebut, kenapa. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita gali lagi, kita ingatkan lagi apa saja keyakinan-keyakinan yang telah disepakati tadi. Bisa dengan pertanyaan, nilai-nilai apa yang kita sepakati, atau kamu ingat keyakinan apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya kemarin telah melakukan simulasi penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi agar siswa secara mandiri dapat tumbuh motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya, agar dalam menyelesaikan masalah yang telah dia lakukan, seperti itu. Trio penyelesaian karena terus menerus dan restitusi. Kasus pertama, Nah, ini ada kasus. seorang murid kelas 5 menangis dan mengadukan teman sekelasnya bernama Yuni yang telah mematahkan penggarisnya. Yuni merasa kesal pada Cindy karena terus menerus menyombongkan penggaris barunya dan mengejek penggaris milik Yuni yang sudah jelek. Nah, jadi di sini ada kasusnya. Cindy nangis laporan kepada ibu guru karena Yuni telah mematahkan penggaris milik Cindy. Ternyata Yuni melakukan hal tersebut karena punya alasan. Kita lihat penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini proses menstabilkan identitas. Ini proses menstabilkan identitas.
Nah, siswa ditanyakan, jadi bukan kita yang memberikan solusi ya Bapak Ibu, tapi kita tanyakan siswa punya solusi nggak untuk memperbaiki masalahnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti pas pertama kita validasi tindakan dulu dengan kata-kata ya tadi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Wajar. Ibu juga sering melakukan kesalahan. Nah, yang kedua kita menstabilkan identitas. Kita bilang kepada murid kita bahwa hal yang mereka lakukan misalnya wajar, hal yang mereka lakukan pasti ada alasannya seperti itu. Dan yang terakhir kita pada posisi menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kembali, ingatkan kembali keyakinan yang telah dia buat seperti itu. Oke, slide terakhir, terima kasih. Nah Bapak Ibu, tentunya segitiga penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi ini tidak bisa kita lakukan dalam semua masalah. Mungkin untuk masalah-masalah yang ringan kita bisa menggunakan tahapan segitiga restitusi ini. Tapi kalau sudah masalahnya berat, berhubungan dengan kriminal, kita tidak bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, seperti itu. Alhamdulillah kita sudah sampai di slide terakhir Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian Bapak Ibu, atas waktunya hadir di tempat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya mohon maaf sekali masih banyak kesalahan, masih banyak hal-hal yang perlu saya pelajari lagi. Mudah-mudahan kedepannya kita saling berkolaborasi untuk memajukan SD kita tercinta. Terakhir saya akan tutup pakai pantun Bapak Ibu, bisa umui? Bisa umui Bapak Ibu? Punten Bu Indah di Duta Pantun Putra Sekolah. Ya. Pergi ke Jogja. Di Yogyakarta banyak seniman. Jadi ada yang baca salah. Di Yogyakarta banyak seniman. Seniman sedang membuat wayang. Disiplin positif bukan hukuman, tapi tuntunan penuh kasih sayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan berakhirnya pemaparan dari narasumber yang terakhir kita, yaitu dari Ibu Esti Lestari SPD selaku PKS Kurikulum di SD 206 Putra Beda ini, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini dalam acara workshop penyusunan KSP Kurikulum Satuan Pendidikan dan Diseminasi Budaya Positif. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Maka dari itu, dengan berakhirnya pemaparan yang dipaparkan oleh para narasumber, berakhir pula juga pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu lagi di acara workshop selanjutnya berikutnya. Dan saya undur diri, mohon pamit. Wassalamualaikum